Kita mulai lagi, sudah lewat 5 menit dan eh, kita sampai zuhur pukul 11.55. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam kita doakan ya semakin berkah rezekinya, ya, semakin berkah umurnya. Amin. Ya, Amin. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya ya segenap mahasiswa atau mahasiswi dari S1 Hukum. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, dalam bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk absensi dihitung ya. Eh, dari 80 menit ke depan ya maksimal. Sesuai jam di RPS. Mohon maaf, apa ini ada presentasi dari mahasiswa? Ada, Ada Pak. Oh ya, silakan ya dipresentasikan ya maksimal 30 menit ya. Karena waktunya cukup pendek. Dan kemudian sesi diskusi dan kemudian review dari saya ya. Saya kira itu untuk PPT saya juga sudah saya posting atau upload di Edu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Karya Monumental Umat Islam dalam Iptek. Periode masa kejayaan Islam di bidang iptek. Masa kejayaan Islam di bidang iptek berlangsung pada abad ke-8 hingga ke-15 yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina yang menulis The Canon of Medicine yang menjadi rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad, dan Al-Battani yang membuat kontribusi besar dalam astronomi berperan penting dalam memajukan sains. Pusat-pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah di Baghdad dan Al-Qarawiyyin di Maroko menjadi tempat bertemunya pemikir dari berbagai budaya di sini. Di sini berbagai pengetahuan dari Yunani, India, dan Persia diterjemahkan dan dikembangkan lebih lanjut, yang akhirnya berperan dalam membangkitkan era Renaissance di Eropa. Sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Kemajuan umat Islam dalam ipteks didorong oleh ajaran Islam yang memandang ilmu pengetahuan sebagai salah satu kewajiban. Para ilmuwan Muslim tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga berupaya mengembangkan ilmu-ilmu duniawi untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Kepemimpinan yang mendukung seperti yang terlihat pada masa kekhalifahan Abbasiyah dengan para khalifah yang mendirikan lembaga pendidikan dan laboratorium penelitian. Selain itu, translasi ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab memungkinkan pengetahuan itu lebih mudah diakses, dipelajari, dan dikembangkan lebih lanjut. Dari sisi faktor internal, salah satu faktor utama adalah
runtuhan kekhalifahan Abbasiyah akibat serangan Mongol pada tahun 1258 yang menghancurkan pusat ilmu pengetahuan seperti Baghdad. Selain itu, perpecahan politik di dunia Islam melemahkan stabilitas sehingga pendidikan dan penelitian tidak lagi menjadi prioritas. Penjajahan oleh bangsa Barat juga menyebabkan umat Islam kehilangan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi karena banyak sumber daya yang dieksploitasi dan sistem pendidikan disesuaikan dengan kepentingan penjajah. Dari sisi internal, berkembangnya paham konservatif dan fanatisme berlebihan membuat sebagian umat Islam menolak pemikiran rasional dan ilmiah, menganggap ilmu pengetahuan modern sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap riset dan minimnya akses terhadap buku serta institusi pendidikan berkualitas juga menghambat perkembangan iptek. Akibatnya, banyak ilmuwan Muslim tidak mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk berinovasi, sehingga dunia Islam tertinggal dari peradaban Barat dalam bidang ilmu dan teknologi. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Untuk membangkitkan kembali kejayaan iptek, umat Islam perlu fokus pada pendidikan dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dan ajaran Islam. Mengembangkan pendidikan berbasis sains dan teknologi dari tingkat dasar hingga universitas adalah langkah penting. Selain itu, kerjasama internasional dengan lembaga ilmiah global sangat penting untuk berbagi pengetahuan dan teknologi, serta menciptakan jaringan ilmuwan yang saling mendukung. Pemerintah juga harus berperan aktif dan dengan menciptakan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi, serta menyediakan dana untuk penelitian, membangun infrastruktur yang mendukung riset seperti laboratorium dan pusat penelitian akan mempercepat kemajuan. Di sisi lain, umat Islam perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses pendidikan dan pengetahuan secara global, menghargai dan mempromosikan kembali tradisi ilmiah Islam yang telah ada, serta menjadikan karya ilmuwan Muslim masa lalu sebagai inspirasi akan memberikan landasan yang kuat bagi kebangkitan ilmu ilmiah di dunia Islam. Kesimpulan, pada peradaban Islam pernah mencapai masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains atau iptek. Berkat dari para ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, dan Ibnu Al-Haytham. Namun, kemunduran peradaban tersebut terjadi akibat berbagai faktor seperti masalah politik, sosial, dan berkurangnya dukungan terhadap pengembalian ilmu pengetahuan. Kini, berbagai upaya sedang dilakukan untuk membangkitkan kembali kejayaan tersebut melalui pembaruan sistem pendidikan, penguatan sektor ekonomi, dan pengembangan semangat keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk mewujudkan kebangkitan ini diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Untuk Sekian pertanyaan, presentasi dari kelompok kami. Yang mau bertanya silahkan. maksimal 2 orang ya. Saya mau bertanya, Ya, pertanyaannya silahkan. di chat aja atau gimana? Ditulis Di aja chat. boleh, Sal. Ya, oke, bentar. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Apakah ada kontradiksi antara ajaran Islam dan perkembangan iptek modern seperti dalam isu kecerdasan buatan, rekayasa genetika, atau eksploitasi ruang angkasa? Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Untuk pertanyaan udah di chat ya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Melani. Islam tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan eksplorasi ruang angkasa. Namun, ada batasan etis dan hukum yang perlu diperhatikan agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Dalam kecerdasan buatan, misalnya, penggunaan harus tetap menghormati etika, keadilan, dan tidak menggantikan peran manusia dalam hal yang memerlukan tanggung jawab moral. Rekayasa genetika diperbolehkan selama bertujuan untuk pengobatan, tetapi perubahan yang mengubah fitrah manusia atau cloning manusia umumnya dilarang. Eksplorasi ruang angkasa pun didukung, asalkan tidak mengarah pada eksploitasi yang merugikan umat manusia. Untuk mengatasinya, potensi kontradiksi pendekatan maksidah syariah, ijtihad ulama, kolaborasi antara ilmuwan dan ulama, serta prinsip kemaslahatan menjadi kunci agar perkembangan ipteks tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sudah? Baik, terima kasih. Baik. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Mbak Safa, bagaimana peran peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Peradaban Islam berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kontribusi besar para ilmuwannya seperti Al-Khawarizmi di bidang matematika, Ibnu Sinan dalam kedokteran, Al-Razi dalam farmasi, dan Ibnu Al-Hayat dalam optik. Selain itu, pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi simbol kemajuan ilmu dan penerjemahan karya klasik. Peradaban Islam memperkaya pengetahuan dunia dan menjadi jabatan bagi kebangkitan ilmu pengetahuan modern. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk presentasinya ya, sangat baik. Dan juga pertanyaannya cukup tajam. Saya kira sudah terjawab dengan baik ya. Saya sambil mereview nanti. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan ya. Tidak harus menunggu presentasi berakhir. Oke ya. Zaman kejayaan Islam ya. Kalau dilihat dari aspek waktunya, ini memang banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan seperti ini, abad 6 sampai abad 12. Ada juga yang sejarawan mengatakan masa kejayaan Islam itu ya abad ke-7 sampai abad ke-14 ya. Kemudian abad 15 sampai 19 itu kemunduran, dan abad 20 ya mulai bangkit ya, bangkitnya Islam dari ketertinggalan di bidang ipteks. Tentunya karena tertinggal cukup jauh ya, bahkan dalam bidang kesehatan terinfo kita itu terkait alkes ya, alat kesehatan tertinggal 20 tahun dibanding dari apa negara-negara yang sudah maju ya, tertinggal 20 tahun. Dan ya untuk mengejar ketertinggalan tadi ya tentu harus ada ikhtiar yang lebih gigih ya, lebih rajin. Ya misalnya sebagai contoh ini Microsoft yang ada di depan kita ya, di laptop kita itu dibuat oleh Bill Gates, ya, seorang Yahudi ya. Dan beliau ini eh, orang yang sangat gemar menuntut ilmu. Salah satunya dibuktikan dengan bahwa beliau punya kebiasaan ya one week one book ya, setiap
minggu dia akan membaca satu buku. Artinya dalam sebulan dia bisa menghatamkan 4 buku. Dalam setahun dia 48 buku. Terus bagaimana dengan kita ya? Dalam sebulan berapa buku yang kita baca ya? Kalau beliau 4 atau dalam setahun berapa buku yang kita hatamkan? Beliau 48 buku. Ini artinya apa? Ketika kita dalam posisi tertinggal, ya, seharusnya ya, lebih dari yang mereka lakukan sekarang ya ikhtiarnya. Jika tidak ya seperti tadi dalam Al saja kita tertinggal 20 tahun ya. Secara umum terbagi pada 3 masa ini ya, masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian masa Daulah Umayyah dan masa Daulah Abbasiyah. Ini kita belajar bagaimana cara Nabi menggembleng ya, umat Islam saat itu. Ya, kalau kemarin Pak Presiden kita Prabowo mengadakan retret, ya, itu juga bagian dari penggemblengan pembinaan. Ya. Nah, kalau Nabi Muhammad ini ya, melakukan pembekalan pada umat Islam saat itu ya, di rumah yang bernama Arkom ya, Arkom bin Abil Arkom ya. Kemudian ini diadopsi oleh Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah beritiba kepada Rasul, mengikuti Rasul, melakukan pembinaan, pembekalan, ya, baik itu kepada pimpinan, kepada anggota, bahkan kepada mahasiswa ya, melalui Baitul Arqam. Ya. Artinya apa? Ketika misalnya mahasiswa tadi akan mengikuti studi selama 4 tahun ke depan, dia sudah mendapatkan bekal dan motivasi bagaimana agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu. Ya penting ya. Jadi retret atau Baitul Arqam itu penting ya untuk bagaimana menyiapkan, bagaimana membimbing ya, mengarahkan, menuntun agar tercapai tujuan yang diharapkan. Ya. Kemudian pada Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Pertama, menetapkan hukum tentang masalah yang baru seperti dalam menetapkan ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang, masalah potong tangan pencuri, ya, kawin mut'ah dan zakat bagi mu'alaf. Ya. Kemudian memperbarui organisasi ya, atau negara. Karena sahabat ini pernah menyampaikan bahwa al-batil bin nidom yahlib al-haq bi ghairi nidom. Kebatilan, kejahatan, kemungkaran yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Ini terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Di Bani Umayyah, saya kira tadi sudah ya disampaikan perkembangan organisasinya di masa Umayyah masih ya. Masih melanjutkan tadi terkait An-Nidom ya. An-Nidom dalam siasah, organisasi politik, dalam tata usaha negara, dalam keuangan dan ekonomi, ketahanan dan kehakiman. Ini lebih mengembangkan pada masa sahabat. Juga sebagai pelopor kiroah sab'ah ya, nanti ini banyak ya, saya dibaca di PPT saya, sudah saya upload di Edu. Kemudian masa Daulah Abbasiyah, kita lihat karyanya ya. Pertama, Islam semakin luas ya, tidak hanya di Damaskus, tapi juga di Baghdad ya, ini dalam bidang politik ya. Orang-orang di luar Islam dipakai untuk menduduki institusi pemerintah. Ini berarti sangat
Islam yang toleran ya, yang tasamuh, Islam yang progresif ini ya. Pemerintah Abbasiyah membentuk tim penerjemah. Ya, ini penting ya. Seperti kita ya, percaya bahwa Al-Quran itu kitabullah, bahwa Al-Quran itu mukjizat. Ya. Bagi kita yang tidak mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang baik, ya perlu kita membaca terjemah Al-Quran. Jangan hanya berhenti membaca Al-Quran dalam bahasa Arabnya. Karena kalau kita membaca hanya Al-Quran dalam bahasa Arabnya, yang kita dapat ya pahala ukhrawi. Tapi kalau kita ingin dapat pahala duniawi dalam bentuk ilmu, wawasan, ya harus baca terjemahnya. Karena Al-Quran itu hudal lil muttaqin ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lin nas, dan juga petunjuk bagi manusia ya. Yang namanya petunjuk ya kita harus tahu maksudnya apa, tujuannya apa, dipahami, bukan terjebak kepada hanya sekedar mengejar pahala ukhrawi. Untuk itu Menteri Pendidikan kita yang baru saat ini, Prof. Abdul Mukti, dengan kurikulum deep learning, itu lebih menekankan kepada pemahaman. Oke lah, mungkin kita selama Ramadan ada target khataman ya, one day one juice, khatam Arabnya ya. Tapi apa pernah kita menghatamkan terjemahnya, apalagi membaca tafsirnya. Padahal di sana ada banyak sekali ilmu pengetahuan ya. Ya kita tidak mendapatkan ilmu pengetahuan atau wawasan ketika kita hanya berhenti membaca Al-Quran pada Arabnya. Kemudian ya rakyat bebas berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang. Wah, ini ya moderat ya. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dalam penyelenggaraan negara. Dalam masa Bani Abbasiyah ada jabatan wazir ya, ketentuan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan. Ya, ini artinya kemajuan di abad sampai 14 tadi memang sangat nyata ya, yang ini baru akan dilakukan lagi setelah abad ke-15. Siapa tokoh pelopor kebangkitan Islam di bidang ilmu pengetahuan ya? Pertama, Al-Kindi, seorang filsuf muslim, seorang ahli filsafat ya, dan ilmuwan Arab terkemuka yang hidup di abad 9 ya. Karena kemajuan Islam tadi di abad ke-7 sampai 14 ya. Punya buku tentang filsafat matematika, ilmu kedokteran ya. Termasuk ini ya, sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu kimia, alkohol, obat-obatan. Al-Kindi dikenal sebagai bapak filsafat Arab karena ia mengembangkan gagasan filsafat Unikuno dalam konteks pemikiran Islam. Kemudian Al-Farabi juga seorang filsuf muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-9. Kalau kita lihat kenapa seringnya atau mayoritas muncul filsuf, seorang filsafat, ahli filsafat. Ya karena dengan kita belajar filsafat, ya kita itu tahu substansinya. Filsafat itu mengarahkan kita untuk mencari esensi ya, hal yang inti ya, bukan hal yang lahiriah. Nah, karena kalau hal yang inti, hal yang substantif, hal yang esensi, hal yang primer, pokok, itu tidak mungkin berubah. Soleh likuli zaman wal makan, selalu relevan ya, sesuai dengan tempat dan zamannya. Tapi kalau yang kita cari itu bukan sesuatu yang sekunder ya, sesuatu yang lahiriah, ya itu akan mengalami perubahan. Bahkan ini misalnya dalam bidang ibadah terjadi sangat dekat antara Nabi dengan misalnya dua sahabatnya ya, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Misalnya terkait Utsman bin Affan ya.
Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Ya. Ketika di zaman Nabi, azan sholat Jumat itu hanya 1 kali. Tapi Utsman beristihad bahwa azan sholat Jumat itu tidak cukup 1 kali agar jamaahnya banyak. Dia kemudian beristihad sholat Jumat itu azannya 2 kali. Nah, ini perbedaan ya antara Nabi Muhammad, perbedaan istihad antara Nabi Muhammad dengan Utsman. Apakah kemudian Utsman dikatakan bid'ah, dikatakan melakukan bid'ah, dikatakan melakukan dolalah, kesesatan? Tentu tidak serta-merta seperti itu. Atau misalnya dalam taraweh ya, Nabi itu tidak menganjurkan sholat taraweh dilakukan secara berjamaah. Karena Nabi tahu bahwa sholat taraweh itu tidak ringan ya. Apalagi harus konsisten setiap malam. Qiyamul Lail. Ya, kalau di Ramadan namanya taraweh. Tapi Umar bin Khattab membuat pembaruan ya. Dia mengajak melakukan qiyamul lail setelah sholat Isya secara berjamaah. Padahal itu tidak dilakukan oleh Nabi. Harapannya sama sebagai sarana pendidikan. Karena kalau sholat qiyamul lail di sepertiga malam, Umar bin Khattab tidak yakin akan banyak yang melakukannya. Kemudian ya dia mengajak setelah sholat Isya. Dan itu sampai sekarang jalan tradisi itu, bahkan sampai di negeri kita ya. Mayoritas melakukan sholat tarawih setelah sholat Isya langsung. Padahal Nabi tidak. Nabi sepertiga malam dan tidak dilakukan secara berjamaah. Dan ini juga tidak berarti Umar ini bid'ah ya, atau sesat atau dolalah. Karena sesungguhnya bid'ah itu hanya pada ibadah mahdhuf. Itu pun misalnya seperti sholat ya, tidak boleh melakukan perubahan atau melakukan penambahan atau pengurangan dari takbiratul ihram sampai salam, karena itu di dalam ibadah mahdhuf. Tapi setelah sholat kita boleh berdoa dengan bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa kita, bahkan boleh diganti dengan kegiatan lain, misalnya seperti kultum. Ya, walaupun ada yang mengkritik bersolat ketika yang donga ya, terus malah kultum ya. Padahal salat sendiri itu artinya ad-du'a. Salat itu kita sedang berdoa ya. Simak aja bacaannya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kan kita sedang berdoa ya. Ini pentingnya belajar filsafat ya, karena ini Al-Kindi Al-Farabi ya, seorang filsuf ya. Kalau dari sana selain itu bisa menulis selain filsafat ada musik dan politik ya. Kemudian Al-Razi ya, seorang ilmuwan muslim terkemuka di bidang kedokteran. Ibnu Sina, seorang ilmuwan muslim terkemuka. Ini luar biasa ya, selain menguasai kedokteran juga seorang filsafat ya. Dan ini Al-Khawarizmi, ini idolanya pendiri Facebook ya, Mark Zuckerberg. Ya, beliau pernah menyampaikan dalam suatu wawancara bahwa dia heran dengan orang-orang Islam yang mengagumi dirinya. Padahal Mark Zuckerberg ini sangat respect, sangat kagum kepada Al-Khawarizmi. Dia mengatakan, ya saya bisa membuat Facebook karena Al-Khawarizmi ini belajar dari tulisan-tulisan Al-Khawarizmi atau karya-karya Al-Khawarizmi. Ini yang menjadi terkenal karena menyusun kitab Al-Jabr yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu matematika modern seperti kalkulus dan statistik. Ya, malah idolanya sana ya. Kemudian pasca perang salib menjadi kebangkitan kembali umat Islam. Ya.
Tapi itu ya yang disayangkan tentu ketertinggalan yang jauh ini harus dikejar dengan ya sungguh-sungguh ya, baik melalui pendidikan formal. Nah, ini saya doakan ini S1 ya, jangan hanya berhenti di S1 hukum ya, lanjutkan ya sampai S2 ya. Syukur-syukur sampai S3 ya. Amin. Gengsi ya minimal S3 lah ya. Harus bisa bersaing. Caranya ya selain dengan berdoa, ya, berikhtiar, paling enggak semakin kuasai bahasa Inggris ya, TOEFL-nya ya, untuk bisa mendapatkan beasiswa ya, S2, S3. Saya kira ke depan akan banyak institusi baik pemerintah maupun swasta yang membuka beasiswa ya, karena kita sadar betul pendidikan itu kunci utama sebagai suatu kemajuan, sebagai suatu keunggulan. Bukan ada ya dalam Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Satu paket, iman dan berilmu, berakhlak dan berilmu. Ya, iman atau akhlak ini yang akan senantiasa mendorong kita untuk berbuat baik. Ya. Nah, kebaikan kita ini akan semakin efektif ketika ada ilmu. Kita punya ilmunya. Karena itu ilmu adalah alat untuk mencapai tujuan yang efektif. Karena ada bahwa niat baik saja tidak cukup ya. Pernah di Jakarta Post diberitakan ada sebuah dua desa punya niat baik mendirikan jembatan, mereka swadaya sendiri, iuran sendiri, mengerjakan sendiri. Tapi ketika diresmikan, tiba-tiba yang menghadiri peresmian itu ikut jatuh jembatannya ambruk ya. Ya, ini kebaikan yang dipertanyakan apakah bernilai pahala atau tidak ya. Karena ternyata mencelakakan orang lain karena tidak dibekali dengan ilmu. Nabi sendiri kan mengingatkan kepada kita man aroda dunya fa alaihi bi ilmi. Kalau kamu ingin dunia, ada ilmu dunia. Waman arodal akhirah fa'alai bi ilmi. Kalau kamu ingin akhirat juga ada ilmu akhirat. Waman arodauma fa'alai bi ilmi. Kalau kamu ingin keduanya, dunia dan akhirat, juga ada ilmunya masing-masing. Ya, ini secara pendidikan formal tentu kita semua berharap umat Islam, ya khususnya di Indonesia, ya tempuhlah pendidikan ya setinggi mungkin. Nah, ketika belum memungkinkan, kita bisa senantiasa menambah wawasan kita dengan melalui pendidikan non formal atau lebih sederhana lagi dengan lebih rajin mengupdate ilmu, membaca buku. Ya, dalam buku The Nine Golden Habits itu kita disarankan agar setiap hari minimal kita membaca 1 jam. Ya, kenapa? Ya, jika kita setiap hari rutin membaca, maka selain wawasan kita akan bertambah, otak kita juga akan semakin cerdas, semakin landep. Ya. Karena otak ini seperti pisau ya, bisa landep, ya, bisa cerdas ketika diasah. Dan salah satu cara yang paling sederhana untuk mengasah otak kita yaitu dengan rutin membaca setiap hari. Itu dianjurkan minimal 1 jam setiap hari kita membaca.
Apalagi kita tahu membaca ini menjadi wahyu yang pertama turun. Ya, luar biasa ya. Bukan perintah beribadah, tapi perintah membaca, perintah belajar. Dan justru ini yang ditinggalkan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Kita bisa googling nanti coba minat baca orang Indonesia ya, yang mayoritas Islam, ya, termasuk terendah. Ya. Itu berarti sangat inline ya, sangat selaras dengan kondisi bangsa kita yang masih tertinggal ya. Karena ya belum memprioritaskan pendidikan untuk kemajuan bangsa. Padahal ya ini ya, anehnya ya. Padahal saya yakin ya tahu lah, pemerintah itu tahu bahwa kunci kemajuan itu ya ada di pendidikan. Bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang baik, bagaimana agar warga masyarakat mendapatkan pendidikan yang tinggi, yang layak. Tapi, ya kenapa ya? Kenapa sudah berapa sejak merdeka ya? 70 tahun ya. Sepertinya belum ada tanda-tanda yang baik ya. Ya mudah-mudahan ini dengan Menteri Pendidikan yang baru, Prof. Abdul Mukti, ya pendidikan Indonesia bisa semakin maju. Ya tentunya beliau juga harus disupport dengan anggaran yang cukup. Ya agak sulit siapapun menterinya ketika anggaran tidak cukup untuk memajukan. Ya kalau undang-undang kan mengamanahkan 20%. Ya, saya kira bahasa itu minimal ya agar Indonesia cepat. Ya itu tentang ilmuwan ya agar kita ya, capai kejayaan lagi seperti di abad 7 sampai 14. Kemudian apa saja ibroh ya, pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik? Pertama, adanya kontak antar kebudayaan dan antar peradaban dalam wilayah kekuasaan umat Islam membuat peradaban Islam tumbuh subur. Ya, artinya sebenarnya ya dalam kejadian apapun ya, termasuk kita dulu dijajah oleh Belanda, Jepang ya yang cukup lama, di situ ada nilai positifnya ya. Mungkin kalau kita tidak dijajah, ya kita akan adem ayem ya, tidak bangkit, tidak menyengat. Jangan-jangan ini memang cara Tuhan ya agar Indonesia bangkit ya, dengan cara mengirim penjajah ya, supaya melek, supaya sadar ada kekuatan lain yang lebih hebat dari Indonesia. Ya adanya Belanda Indonesia ya, kemudian membuat sekolah itu juga menginspirasi, misalnya Ahmad Dahlan, menginspirasi Ahmad Dahlan untuk membuat sekolah bagi pribumi, walaupun kemudian dilakukan inovasi oleh Ahmad Dahlan. Kalau sekolah Belanda kan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Ya, saat itu ada dua dikotomi pendidikan, ada dua model pendidikan, hanya ada dua. Yang satu hanya belajar ilmu pengetahuan umum, yang satu pesantren hanya belajar agama. Inilah Ahmad Dahlan yang mempelopori menyelenggarakan pendidikan yang bukan hanya belajar agama, tapi juga belajar ipteks. Yang bukan hanya belajar ipteks, tapi juga belajar agama. Ini harapannya tadi, iman dan ilmu didapat. Dengan belajar agama, iman kita dikuatkan, dimantapkan. Nah, dengan belajar ilmu pengetahuan umum, ya, keilmuan umum kita juga dikuatkan. Kemudian yang kedua, ya, berbagai unsur dari kebudayaan dan peradaban itu diolah kembali oleh umat Islam dengan kepercayaan diri sehingga umat Islam tidak khawatir bahwa unsur kebudayaan dan peradaban yang sudah ada akan mencederai dan merusak keimanan mereka. Ya, tadi ya dari Ahmad Dahlan.
Sebaliknya, dengan mengolah hasil kebudayaan dan peradaban lain, itulah keimanan mereka semakin bertambah dan mantap. Ini bisa ya karena ada wawasan baru. Etos ilmuwan para penguasa, mereka terbukti begitu mencintai ilmu pengetahuan. Ya, kita akan menilai penguasa Indonesia saat ini cinta ilmu pengetahuan atau tidak. Ya dilihat dari apakah mereka memprioritaskan pendidikan untuk anak-anak bangsa. Tidak dapat diingkari bahwa perkembangan peradaban Islam pada periode klasik tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh penguasa seperti khalifah, sultan, wazir, menteri, ya, amir atau gubernur, wazir atau menteri. Ya, karena untuk adanya pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, ya kebijakan ada di penguasa. Ya. Kepedulian mereka terhadap ilmu dan dukungan mereka pada ilmuwan, ya ini. Ya. Saya kira kalau konteks Indonesia belum ya, belum mendukung. Misalnya dilihat dari gaji pahlawan tanpa tanda jasa, ya, ya masih jauh dari UMR. Ya. Itu kan sebuah bukti ya, sebuah bukti kurang kepedulian penguasa terhadap para tenaga pendidik. Nih ya, mereka bahkan bersedia membayar para ilmuwan dengan emas berat naskah. Wih, berarti ini punya emas batangan ditukar dengan buku yang beratnya sama untuk diterjemahkan dari Yunani seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Untuk menerjemahkan saja harus menukar buku dengan emas yang sama beratnya. Ya. Kemudian para ilmuwan dengan dukungan dari para penguasa melangkah lebih lanjut daripada sekedar menerjemahkan dengan etos ilmiah yang memang sudah melekat pada mereka. Mereka mengembangkan ilmu pengetahuan dengan membuat berbagai eksperimen dan riset ilmiah. Oke. Wah, sudah habis ya. Any question? Ya, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri majelis ilmu ini dengan memanjatkan doa kepada Allah sambil kita mendoakan mungkin ada saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji sakit agar diberi kesembuhan dan kita yang mendoakan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ismi wa anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yuqadiru saqaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian 5 menit menjelang zuhur yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk absensi di Edu. Terima kasih atas kehadirannya, atas presentasi, pertanyaan serta jawaban yang baik. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Izin live ya.